Siang. Halo, Suri Yunus. Kita baca yang ringan-ringan hari ini ya. Halo. Halo, Bonita. Oke, Bonita. Bonita bertanya, cek kapan hamil. Oke, untuk Bonita, kapan hamil? Ten of Cups. Ini sih dalam 1 sampai 10 bulan ya. Lebih kuat sih energinya sebenarnya di Februari sampai Maret. Nah, ini masih Maret ya. Mudah-mudahan dalam bulan ini ya. Kalau tidak dalam bulan ini, di kartunya sih ini maksimalnya 10 bulan ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa terrealisasi, terkabul keinginannya untuk segera jadi bunda. Karir Suri Yunus. Ini jangan lupa di follow ya, yang ikutan live sama yang bertanya. Bantu follow TikTok saya ya, sama Instagram juga YouTube saya. Oh ya, saya kasih tahu dulu YouTube saya. Ntar saya download ya dari TikTok kita biar bisa baca lagi nanti. Bisa nonton lagi nanti di YouTube ya. Ini masih batuk jadi maklum ya ada iklan. Suri Yunus, karirnya bagaimana ke depan? Oke. Suri Yunus. Nah, kamu perlu banyak introspeksi diri di sini ya. Empat pedang, kamu mungkin ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang perlu kamu perbaiki. Ups, lompat dia. Bentar. Dan satu lagi untuk kamu, Five of Cups. Karir kamu ini ke depannya hati-hati ya, karena energi Mars ini di Scorpio, kamu perlu hati-hati sekali, maybe karena ada kesalahan di masa lalu, ini bisa mempengaruhi karir kamu di masa depan. Coba kamu perbaiki, mungkin dari segi kinerja kamu atau attitude kamu, sehingga ini masih bisa bagus ke depannya ya, karena ini Five of Cups, cerita sebenarnya yang kurang positif ya, untuk Suri Yunus. Oke, bentar ya, kita random ya. Apakah Raiza? Apakah Raiza hamil bulan 5 ini? Queen of Cups. Kalau ditanya apakah bisa hamil di bulan 5 ini ada potensi kuat ya. Coba kita pastikan satu kartu lagi. Untuk Raiza, Three of Wands. Three of Wands. Kalau mau dibilang tadi sih potensi kuat, tapi ini ada hal-hal yang harus dilepaskan. Jadi harus membuat suatu pengorbanan di mana kamu harus melepaskan salah satu agar kamu bisa maju dan mendapatkan hasil yang kamu mau. Mungkin setelah kamu visualisasi dan afirmasi bahwasanya kamu bisa hamil di bulan 5, tapi ada hal-hal yang harus kamu lakukan, terutama di sini yang namanya pelepasan. Mungkin ada luka batin di masa lalu atau trauma di masa lalu yang seharusnya kamu nggak usah ingat lagi. Jadi kamu fokus aja ke harapan kamu agar bisa hamil di bulan 5 ini ya. Jadi ini pesan dari tarot untuk kamu.
Oke. Galih dan Sari apakah bisa berumah tangga? Galih dan Sari apakah bisa berumah tangga? Galih dan Sari apakah bisa berumah tangga? Kalau dari kartu ini masih belum ya dalam waktu dekat ya. Karena hubungan ini sebenarnya berat. Artinya kamu cukup terbebani dalam hubungan ini. Dan mungkin keinginan kamu itu belum tentu dimengerti oleh si dia. Banyak hal-hal itu kamu berkorban. Kalau ada kesalahan si dia, biasanya kamu yang memberesin. Jadi untuk apakah bisa berumah tangga, coba kamu pikir-pikir dulu. Ini hubungannya sebenarnya bisa membawa kebahagiaan untuk kamu atau enggak. Kalau ini kamu rasa kamu siap, dengan beban dari hubungan ini, ya kamu lanjut. Tapi kalau kamu nggak siap, mungkin lebih baik kamu pikir-pikir dulu ya. Karena ini adalah kartu 10 tongkat yang sebenarnya kamu capek dalam hubungan ini. Oke. Sebentar ya. Sorry, ada iklan sebentar. Oke, nah ini perlunya kenapa saya bilang kita perlu pertanyaannya spesifik. Nah untuk Suri Yunus tadi kan pedagang ya, bukan pekerja. Berarti kamu bertanya tentang bisnis kamu. Jadi Suri Yunus tadi kartu yang keluar itu kan 5 cups ya. 5 cups dan 4 pedang yang saya ingat ya. Itu ceritanya kamu harus memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang menarik ya untuk pelanggan kamu. Kemudian 5 cup itu ceritanya kamu juga harus tahu bahwasanya ada hal-hal itu yang mungkin buat orang lain kecewa. Dan itu sebenarnya bisa kamu benahi sih agar bisnis kamu itu ke depannya bisa makin bagus ya. Kalau kamu nggak benahi ya nanti hasilnya gitu-gitu doang. Oke, itu untuk Suri Yunus ya. Oke, untuk Nadia, gimana perasaan bos toko di tempat kerja terhadap saya? Atau dia ingin saya keluar dari situ? Coba kita lihat ya, Nadia, perasaan bos di toko tempat kamu kerja. Apakah ingin kamu keluar dari situ? Perasaan si dia. Oke, sebenarnya perasaan si dia itu karena si bos ini mementingkan materi ya dibanding dengan perasaan, bahkan termasuk ke orang sekeliling dia. Jadi sebenarnya kamu nggak terlalu perlu pusingkan perasaan dia ke kamu itu bagaimana. Yang penting, the moon, kamu juga tidak ada rahasia dengan si bos. Artinya, mengerjakan sesuatu itu kamu bukan diam-diam. Atau ada sesuatu yang sebenarnya kurang disukai si bos, tapi kamu tetap lakukan. Karena kamu anggap dia tidak tahu. Bisa jadi si dia tahu ya, si bos itu tahu dan cuma dia nggak pernah bilang. Oke, jadi kalau dia, apakah dia mau kamu keluar dari sana? Di Empress ini enggak ya. Kamu kerja aja bagus-bagus karena di Empress itu tidak ada cerita dia pengen kamu keluar. Hanya saja si bos ini orangnya lebih mementingkan bisnis dia ya dan bukan ke hal-hal sentimental seperti perasaan. Dan kalau kamu kerja sama dia, dia juga nggak suka kalau kamu tidak jujur sama dia. Itu aja sih ya pesan dari tarot.
Apakah Suryaningsi dan Agus Irawan akan punya anak di tahun ini? Suryaningsi dan Agus Irawan. Suryaningsi dan Agus Irawan apakah akan punya anak di tahun ini? The Lovers, ya. Di tahun ini kamu akan ada peluang bisa punya anak ya. Oke, ini G atau G ya. Pesan untuk kamu dalam mencari pekerjaan baru. The Chariot. Kamu harus sepertinya ya, saya lihat maybe kamu kamu harus merantau ya, atau meninggalkan rumah atau tempat kamu sekarang agar bisa mendapatkan pekerjaan baru. Mungkin di tempat kamu itu peluangnya itu sudah kurang banyak ya untuk lowongan kerja. Jadi kamu diminta untuk meninggalkan tempat kamu sekarang. Three of Swords. Kalau enggak ini sangat susah sih sebenarnya. Three of Swords. Tapi ini Ten of Cups. Ada cerita kamu dibantu oleh keluarga dalam mencari pekerjaan baru. Coba kamu minta referensi dari keluarga ya, atau orang yang sangat dekat dengan kamu. Kalau seumpamanya mereka rekomendasi kamu itu keluar kota dan kamu bisa beradaptasi dengan baik, ya why not ya, kalau di sana lebih banyak uangnya. Karena saya lihat di sini ini lumayan ya, di sana kamu bisa punya karir yang bagus dan ada uangnya di sini. Oke. Halo kupu-kupu biru yang dari Malaysia. Hola. Pesan buat Stefania. Ini saya ada Hakuna Matata Oracle. Ya, sesuai namanya, ini adalah pesan Oracle yang membawa kedamaian bagi kita semua. Ini adalah Oracle yang diberikan oleh teman saya, best banget pokoknya readingan ini. Kenapa? Karena ini resonate banget ya. Jadi untuk Stefania yang dari Malaysia, ini pesan untuk kamu. Semoga bermanfaat juga untuk kamu ya. Kita lihat. Di sini kamu perlu mengendalikan nafsu atau kamu bisa kehilangan segalanya. Jadi nafsu itu mungkin ketamakan atau kebencian, kemarahan, itu juga semuanya ya. Jadi jangan terlalu emosional, coba kamu kendalikan atau kamu bisa kehilangan segalanya. Oke, itu pesan untuk Stefania yang Malaysia. Jangan lupa follow saya ya. Mitra dan Mita. Ini namanya mirip ya. Sama-sama Scorpio lagi. Mitra dan Mita. Biasanya Scorpio agak berantem ya. Setahu saya sih. Nggak mau mengalah kalau yang biasanya Scorpio. Mitra dan Mita sama-sama Scorpio. Apakah bisa sampai ke pelaminan? Nine of Pentacles. Ini agak berat ya. Ace of Cups. Kalau dalam waktu dekat saya lihat masih belum. Ya. Ini kalian masih perlu banyak adaptasi ya. Oke, Reni Shakila. Apakah masalah kamu bisa terselesaikan dengan baik? Coba Kak Reni fokus ke masalahnya. Saya nggak tahu masalahnya apa.
Saya coba bacain dari sini ya. Apakah masalahnya bisa terselesaikan dengan baik untuk Reni Shakila? Three of Pentacles. Ini memang perlu kerja keras ya. Usaha yang kuat untuk ditunjukkan kepada orang lain. Sehingga orang lain lihat kamu itu betul-betul berusaha. Dan di sini ada sosok feminim yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sosok feminim usia sama atau lebih tua. Knight of Cups. Perlu hati-hati sekali ya dalam menghadapi masalah ini. Perlu banyak pertimbangan, jangan terlalu gegabah ya. Knight of Cups ini cerita kamu harus hati-hati sekali. Oke, jangan sampai melewati batas. Oke, semoga lancar semua ya. Reliani Sitanggang. Halo Reliani Sitanggang. Karir sama jodoh. Untuk karir kamu pesannya masih sebenarnya di karir kamu punya banyak potensi ya. Kemudian ada sosok yang selalu membantu kamu. Sebenarnya kamu banyak penolong sih di karir kamu. Jadi so far baik-baik aja. Jodoh kamu, Four of Swords. Nah, lebih baik kamu jangan terlalu berfokus pada jodoh. Karena ini ada cerita kamu harus istirahat ya. Lot of rest from strife. Jadi kamu harus istirahat dari masa lalu dulu. Fokus kepada karir aja deh ya. Untuk Reliani, jangan terlalu pikirin dulu soal jodoh. Malah kamu disuruh untuk lebih rileks agar nggak terlalu trauma dengan mungkin hubungan kamu yang dulu ya. Karena ada cerita di masa lalu kamu selalu mengalami sakit hati. Dan di sini kamu diminta untuk istirahat dulu ya daripada pusing dengan pasangan baru. Tutorial mencari dolar. Tato rezeki. Maksudnya ini menanyakan rezeki ya untuk tato. The Sun. Ini untuk rezeki kamu, ini kartu yang bagus ya. Kartu matahari menandakan rezeki kamu itu bagus banget ya. Tapi hati-hati juga. Kenapa? Peluang sangat banyak, jangan terlalu tamak atau kamu harus punya batasan agar apa yang sudah kamu upayakan itu tidak terbakar sia-sia ya. Kita Ica 977. Apakah Aziza dan Ahmad Robi punya anak di tahun 2022? 10 koin. Ini adalah cerita bisa punya anak di tahun ini ya. Oke, semangat ya. Untuk Rostati yang zodiak Libra, jodoh kamu ya. Three of Wands. Perlu melupakan masa lalu ya. Jadi kartu-kartu 3 itu kalau dalam tarot ya, itu sebenarnya mempunyai cerita pelepasan ataupun sakit hati. Ketika kamu sudah memilih ya, jadi kamu harus memilih. Ketika kamu sudah memilih, contoh milih putus, atau milih seseorang yang sekarang saat ini dengan kamu. Kamu harus hargai pilihan kamu, apapun itu. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Nah, saya lihat jodoh kamu ini, orangnya itu usianya lebih tua dari kamu, kulitnya cenderung lebih gelap daripada kamu ya. Oke. Nanti setelah live ini saya akan coba download dan post ke YouTube ya.
Kalau teman-teman yang pengen dengar ulang itu bisa ke YouTube saya ya. Pesan semesta untuk Rati. Pesan semesta untuk Rati. Persiapkan mental kamu, sesuatu yang menjatuhkan, siap menyerang. Berarti ini adalah kartu warning untuk kamu, Rati ya. Awasi sekitarmu dan biasanya adalah orang-orang mungkin yang di sekitar kamu yang mungkin punya niat kurang baik dan selama ini julid ya. Ini adalah kartu warning untuk Rati. Faisa Widya, suami setia atau enggak? Apakah suami setia atau tidak? Hierophant ini adalah orang yang memegang aturan dengan sangat kuat. Jadi kalau di aturan keluarga atau lingkungannya itu kesetiaan itu sangat dijunjung tinggi, dia adalah orang yang sangat setia. Sebaliknya ya, kalau dia berasal dari keluarga yang menganggap bahwasanya gak setia itu sah-sah saja, ya dia ikut aturan tersebut. Jadi dilihat dulu dari lingkungan keluarga dia atau lingkungan pertemanan dia gimana. Oke, begitu ya Faisa. Aldarisma, ciri-ciri jodohnya. Aldarisma, ciri-ciri jodoh. Suka ragu-ragu nih orangnya ya. Dan biasanya dia adalah orang baik yang dihianati sama orang lain. The Hangman, orang ini suka berkorban. Aduh, sudah suka berkorban, dihianati pula ya. Karena mungkin orangnya terlalu ragu-ragu, jadi orang lain memanfaatkan dia. King of Swords, usia sama atau lebih tua dari kamu, saya lihat di sini. Pada akhirnya mungkin dia bisa tahu bahwa saya pengorbanannya sia-sia, dia akhirnya bisa lebih tegas ya. Saya lihat di sini di masa depan dia bisa lebih tegas. Mungkin kamu bisa bantu dia untuk lebih tegas lagi ya, kalau kamu udah sama dia. Kalau soal kekayaan sih, King itu lumayan ya, keuangannya itu bagus. Yesi, apakah dia yang ghosting kamu menyesal? Yesi. The World. Apakah dia menyesal? Saya lihat sih enggak ya, dia punya orang lain di sini dan dia sedang menjalin hubungan dengan orang tersebut. Jadi ini lebih ke arah dia nggak menyesal, bahkan dia sudah ada yang baru. Wirda lagi dekat sama Faren, gimana ke depannya? Wirda lagi dekat sama Faren, gimana ke depannya? Nine of Cups, lot of material happiness. Nine of Swords, kamu dekat sama dia, tapi dia menganggap kamu itu bukan satu-satunya ya. Saya lihat di sini dia punya banyak pilihan sekali. Dan ketika kamu dekat dengan dia, kamu merasa tegang ya, takut merasa salah di hadapan dia, takut mengucapkan hal-hal yang salah. Dan di sini kalau saya ngomongnya sih agak ini ya, kamu bukan satu-satunya dan
belum tentu sih ini kamu jadian dengan dia ya. Karena saya lihat ini ada sosok lain lagi di sini ya. Dari 9 cup sama Page of Cups ini cukup tegang ya. Dan kamu selalu merasa terbebani juga ya. Sampai ini kepikiran loh tiap malam. Mungkin kamu merasa bisa jadian atau enggak sama dia ya. Nah, di sini saya lihat kamu jangan terlalu berharap banyak sama dia ya. Karena kenapa? Kamu bukan pilihan satu-satunya gitu ya untuk dia. Oke, so sorry. Oke, untuk Jia. Definisi jodoh. Ini maksudnya gimana definisi jodoh? Jodoh, gini aja deh saya bacain jodohnya apakah akan segera datang. The Star. Kamu punya banyak sih yang naksir sama kamu ya. Eight of Pentacles. Ini bisa dalam 1 sampai 11 bulan ya. Kamu bisa ketemu jodoh kamu. Oke, kita random lagi ya. Percintaan kedepannya yang lagi single. Ika Anjasmara. Percintaan Ika kedepannya yang lagi single. Untuk Ika Anjasmara, Judgment, kartu karma di sini ya keluar. Then Page of Wands. Kamu perlu mengambil langkah kalau kamu betul-betul ingin segera punya jodoh ya. Kamu harus bangkit dan melangkah, menatap masa depan kamu. Temukan balancing dalam diri kamu, hidup kamu, supaya kamu bisa menemukan pasangan yang cocok ya. Nine of Swords. Di sini kurangi pikiran-pikiran negatif yang bisa merusak diri kamu. Jadi percintaan kamu sebenarnya itu bagus, cuma diri kamu itu jangan terlalu negatif thinking ya. Oke, itu untuk Ika. Jadi di sini tetap kamu harus kartu-kartu yang keluar itu menegaskan kamu yang harus ibaratnya apa ya? Harus improve diri sendiri dulu ya. Ciri-ciri jodoh L, orang baru atau orang lama. Ini lebih ke arah orang baru ya. Saya ganti kartu dulu ya, yang lebih kecil. Untuk Dina Syahid, rumah tangga Dina dan financial suami. Ini masih oke ya, saya lihat masih balance. Financialnya ini baru bisa mulai menabung sih ya. Dan di sini ada kartu King of Pentacle. Untuk keuangannya bagus ya. Untuk keuangan finansial rumah tangganya saya lihat baik, bagus. So, kamu nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Oke, nasihat untuk Asri ya. Nasihat untuk Asri. Merelakan gimana ini? Merelakan salah satu, tegaskan dirimu dalam persoalan hati, terlalu bertele-tele tidak baik. Oke.
So, di sini pesan dan nasihat untuk kamu, kamu harus menentukan satu pilihan. Jadi jangan terlalu lama berlarut-larut atau bertele-tele dalam menyelesaikan suatu persoalan karena itu tidak baik untuk kamu ya. Margareta Siska. Thank you ya teman-teman yang sudah kasih gift ya. Rezeki, akankah bisa menikah lagi ke depannya? Margareta Siska. Apakah bisa menikah ke depannya? Knight of Swords. Oke, ini ceritanya bisa rezeki kamu. Oke, ini adalah Queen of Cups. Ini juga bagus karena kamu termasuk orang yang sangat bijak dalam memutuskan sesuatu ya. Jadi di sini apakah bisa menikah? Iya, dan rezeki kamu ini ke depannya juga bagus ya. Oke, tetaplah bijak dan baik kepada sesama, maka rezeki kamu tetap akan lancar. Oke, Margareta Siska. Oke, Hani. Dengan mantan, apakah dalam waktu dekat bisa rujuk? Delapan cups. Aduh, maaf ya. Di sini saya lihat sih ini tidak ke arah rujuk ya. Bahkan dia juga sudah give up dalam hubungan ini dan dia berusaha untuk sendiri mencari kebahagiaan dia ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa di like, kemudian video-video saya juga mohon di like dan komen yang positif ya. Yang suka video panjang bisa ke YouTube saya, karena di sana ada bacaan untuk zodiak juga. Yang mau request video juga boleh DM ke Instagram saya. Yang bisa saya buatin videonya, nanti saya buatin. Ini pertanyaannya cepat ya. Sekarang dia bukan ngalir ke atas lagi, tapi tiba-tiba lompat seperti kita baca buku ya. Udah lama saya nggak live sih, jadi baru tahu ya nih. Ternyata TikToknya udah berubah, tapi lebih bagus sih, lebih enak dibaca. Untuk Renaldi karir. Oke, Renaldi karir ya. Di sini saya lihat karir kamu itu bukannya nggak bisa maju ya, tapi ini mungkin terlalu banyak pencapaian yang harus kamu raih. Terlalu banyak goalnya yang mungkin kamu bisa jadi nggak fokus. Coba kamu buat list ya apa-apa yang kamu harus kerjain biar nggak ter-attract dengan hal-hal lain. Satu persatu itu setelah kamu capai ya, kamu bisa checklist. Itu saran dari saya. Karena ini kurang fokus dan sebenarnya keinginan banyak, goal-goalnya banyak, tapi susah tercapai karena pengen sekaligus dikerjain dalam satu waktu. Ini nggak bisa ya, mesti satu hal dalam satu waktu, oke? Yang pengen konsultasi bisa DM ke Instagram saya ya. Untuk personal reading, nanti saya kasih price listnya. Oke,
Oke, apakah Putra Anas jatuh cinta sama Nurlis? Sekarang teman dekat. Oke, Putra Anas apakah jatuh cinta sama Nurlis? Strange. 20. Saya lihat masih enggak ya, karena di sini dia mungkin dengan kamu dia merasa dia lebih berani, lebih nekat ya, tapi ke arah jatuh cinta ini enggak ada di sini, oke? Kartu-kartu yang keluar ini tidak ada indikasi dia jatuh cinta. Oke, untuk Wisnu Kelulut, apakah bisa bersatu dalam pernikahan? 8 tongkat, ini ada cerita bisa ya, dan ini kartu yang positif untuk kamu. Oke, bisa bersatu dalam pernikahan. Shin Yun Lee, masa depan Ayu dan Kanda. Ini statusnya apa ya, dan maksudnya apa yang mau ditanyakan ini? Masa depan Ayu dan Kanda, apakah mungkin pertanyaannya soal pasangan ya? Shin Yun Lee. Queen of Swords. Ini saya bacain general karena pertanyaannya juga kurang spesifik. Saya hanya bisa bacain secara general. Kalau kartu ini yang keluar, ini ada cerita kamu sudah banyak tersakiti di masa lalu dan kamu sebenarnya juga sedang menimbang-nimbang bagaimana cara agar kamu bahagia. Apakah kamu masih pengen sama dia atau lebih baik berpisah? Saya lihat ada seperti itu ya. Nah, ini ada cerita mungkin ada orang lain. Lagi-lagi ini ada sosok orang lain di sini. Jadi ini maaf ya, kalau di sini saya lihat masa depan kalian ini sebenarnya dipenuhi oleh orang-orang baru. Jadi kalau kamu merasa dengan si dia itu sudah lebih banyak sakitnya daripada bahagianya, ya coba kamu pertimbangkan. Maybe kamu bisa bertemu dengan orang baru yang lebih baik lagi ya. Oke, jadi untuk yang pengen konsultasi nanti yang lebih spesifik nanti bisa ke ini ya. Sebentar ya, ada iklan. Ya. Ya. Sarang walek. Oke, bersambung lagi. Saya pengen gantung kartu lagi. Kartu apa ya? Kartu ini deh. Rudiansah. Paslan apakah di tahun ini menikah sama Rosida? Apakah di tahun ini menikah sama Rosida? The Moon. The Moon adalah cerita kebahagiaan ya. Jadi di tahun ini bisa menikah dengan si Rosida ya. Oke. Semangat. Perasaan Wanda ke Angel. Namanya bagus ya, Angel. Angel Veronica. Perasaan Wanda ke Angel. Ini statusnya apa ya sekarang? Saya mau bacain tapi saya cuma bisa bacain general. Teman-teman kalau bisa sih lebih spesifik aja ya pertanyaannya. Five of Swords, Wanda ke Angel. Ini hati-hati ya, karena ada situasi di mana satu menang satu kalah. Bisa jadi kamu dimanfaatkan sama dia ya. Jadi ini harus hati-hati.
Puput Lestari, sikap suami Rendra tiba-tiba dingin. Apakah ada perempuan lainkah? Aduh. Ini saya lihat masih jenuh ya. Tiba-tiba dia jenuh dengan rumah tangga. Mungkin bukan tiba-tiba ya, sebenarnya kalau saya lihat sih tidak ada hal yang tiba-tiba. Mungkin ada sesuatu hal yang sudah diakumulasi, terakumulasi artinya mungkin sudah terkumpul lama sekali yang nggak pernah kalian bicarakan. Tiba-tiba karena ada satu hal itu menjadi trigger atau menjadi ini ya, pemicu ya. Kalau apakah ada kemungkinan dia sedang merasa cocok atau nyaman dengan pihak lain ya. Tapi ini kalau ke arah selingkuh, saya nggak berani mengatakan di sini dia selingkuh, tapi mungkin dia ada kecocokan atau kenyamanan dengan pihak lain. Nah, saran untuk kamu ya, Puput, Two of Pentacles, kamu sudah harus bergerak ya, karena kalau kamu ingin menyelamatkan rumah tangga, ya kalau dia tiba-tiba dingin, artinya dia ada perilaku silent treatment terhadap kamu yang tidak biasanya, itu kamu perlu bicarakan dengan dia. Dan perlu kamu tegaskan berdua dengan dia, bahwasanya sebenarnya sikap seperti ini tidak memperbaiki apapun. Jadi kamu perlu tahu, uh, karena kamu juga bukan seorang yang bisa membaca pikiran pasangan. Kamu ngomong gitu ke dia ya. Jadi si dia itu bisa paham. Ada sesuatu hal itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, begitu ya Puput. Oke, ini gimana perasaan Hanku ke Ayu setelah kami kontak lagi? Hanku, ternyata ini adalah mantan ya. Perasaan si Hanku sekarang setelah kontak, dia masih ragu-ragu, ada perasaan ragu-ragu. Kalau kamu mengharap dia balik, kayaknya sih dia masih ragu-ragu. Three of Swords. Dia belum bisa melupakan hal-hal yang sudah terjadi yang dia merasa sakit hati ya di masa lalu dia. Jadi perasaan trauma itu masih kebawa sampai sekarang. Apakah hubungan dengan mantan? Oke, Jia. Kayaknya Jia tadi saya sudah bacain ya. Oke, untuk Alis Mulyadi, pernikahan saya apakah bisa diselamatkan? Alis Mulyadi. Ace of Wands, di sini potensinya bisa diselamatkan. Six of Wands, tapi butuh dukungan dari pihak lain. Jadi Alice, kamu perlu ada dukungan dari orang sekitar kamu, keluarga kamu yang bisa membantu menyelamatkan pernikahan kamu. Ya, jadi ini potensinya kalian bisa rujuk kembali. Oke. Ririn, kapan bisa terbang ke Taiwan? Ririn, kapan bisa terbang ke Taiwan? Oke. Ini masih bentrok ya, banyak hal yang perlu diselaraskan. Mungkin kondisi-kondisi atau dengan orang rumah kamu yang mungkin belum mengizinkan. Ya, saya lihat di sini ada bentrok, ada pertentangan prinsip ya. Ini bisa jadi dengan sosok feminim, mungkin dengan kakak atau dengan ibu. Seven of Pentacles.
dalam waktu dekat, kalau kamu mengharapkan April sampai Mei ini masih belum ya. Masih belum bisa. Kapan? Winter. Oke, ini mungkin bisa di akhir tahun ya, di musim dingin. Kamu bisa ke sana. Oke. Oke, teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan jumpa lagi, teman-teman yang sudah kasih saya gift. Makasih banyak saya ucapin, semoga berkah selalu. Yang ingin personal reading bisa dengan saya di Instagram Agatha Tarot 7296 ya. Yang pengen nonton video saya, nonton ulang juga bisa di YouTube saya Agatha Tarot 7296 ya. Nanti kita akan jumpa lagi di live berikutnya ya. Semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Thank you semuanya.